Kenapa berbagai laporan polisi untuk pengalihan isu disuruh DPC untuk melaporkan saya ke polisi? Ternyata semua yang saya ucapkan itu benar, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung itulah akhirnya Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Abu berani mengeluarkan SK pengesahan peradi dengan pengurus yang baru. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan Hotman Paris dengan pengacara-pengacara handal seperti Rasman Arif Nasution dan juga Oto Hasibuan, serta bahkan Persatuan dari Advokat Indonesia yakni Peradi memang akan membuat Hotman Paris sepertinya pusing kepala, karena akan banyak jejak-jejak digital yang dipermasalahkan oleh sama-sama pengacara-pengacara tersebut. Kini Hotman Paris jadi ketar-ketir karena artis FTV yang dekat dengannya keciduk prostitusi. Khawatir chatnya diselidiki. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Laporan demi laporan seakan-akan baru-baru ini tidak terus memberondong Hotman Paris Hutapea. Pertama, dilaporkan karena dugaan mengunggah dengan undang-undang ITE di akun Instagramnya, mengunggah foto-foto yang tidak layak atau seronok. Kemudian ada lagi laporan dari Iklim Hakim, mantan asisten pribadinya, yang melaporkan dengan dugaan pelecehan seksual. Dan kini Hotman Paris harus ketar-ketir karena khawatir chatnya diselidiki. Dilansir dari Pos Kupang dengan judul Hotman Paris ketar-ketir, artis FTV dekat dengannya keciduk prostitusi, khawatir chatnya diselidiki. Nah, apakah ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Hotman Paris untuk menyelidiki chat dengan artis FTV ini? Ya, aparat kepolisian memang belum lama ini mengungkap sejumlah artis yang diduga terkait kasus prostitusi. Salah satu wanita cantik yang ditangkap diketahui dekat dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Alhasil suami Agustiani Marbun itu pun dibuat ketar-ketir. Kepikiran chatnya dengan sang pengacara diselidiki polisi. Dia pengacara Hotman Paris dikenal dekat dengan banyak wanita memang. Salah satu wanita yang dia sebut pernah dekat dengannya keciduk kasus prostitusi beberapa waktu lalu. Dia adalah Hana Hanifah yang ditangkap oleh Polrestabes Medan di sebuah kamar hotel pada 12 Juli 2020 silam. Konon Hana Hanifah ditangkap tanpa busana, namun tudingan itu telah dibantahnya. Dilansir dari Suar ID, Hana Hanifah memang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Selain prostitusi, dia juga menjadi sorotan karena pernyataannya yang mengaku diguyur 200 juta per bulan oleh mantan kekasihnya. Dia juga pernah viral karena mengatakan ingin. Adapun pada Agustus 2021 lalu, Hana Hanifah bertemu dengan Hotman Paris dalam sebuah acara yang dibantu sang pengacara. Mulanya Hotman Paris mengulik mengenai mantan pacar Hana Hanifah yang rela menggelontorkan uang 200 juta tiap bulan. Apakah dia sugar daddy, atau kokoh-kokoh, selidik Hotman Paris. Rp 200 juta dari pacar, bukan jawab Hana Hanifah. Tanpa mengungkapkan identitas, Hana Hanifah mengklaim kebutuhannya selalu dipenuhi oleh sang mantan. Seberapa aku butuhnya dia selalu kasih, kata dia. Hotman di tengah obrolan kemudian mengaku pernah dekat dengan Hana Hanifah. Hal itu tidak dibantah oleh Hana. Kami dekat, biasa aja, kata Hana Hanifah. Perempuan berusia 26 tahun itu bahkan hafal dengan tabiat Hotman Paris. Dibilang pelit enggak, dibilang royal juga enggak, ucapnya membeberkan sikap sang pengacara.
Hubungan keduanya merenggang ketika Hana ditangkap polisi karena kasus prostitusi. Hotman Paris lantas teringat bahwa ketika itu dia merasa khawatir. Tak heran sebab Hotman Paris kala itu sering berkirim pesan dengan Hana Hanifah. Yang saya takutkan pertama kali Hana ditangkap karena prostitusi adalah jangan-jangan di handphone dia masih banyak chattingan saya, kata Hotman Paris ketika itu. Coba dulu. Sekarang aku jujur sama kamu. Memang benar kita pernah dekat kan? Dekat ya, dekat sebatas deket aja. Kita pernah dekat kan? Dekat sebatas deketnya aja. Sudah Gak kita banget putus. ya. Ada berapa laki-laki dalam hidupmu? Koko, sugar daddy, om ada berapa? Sudah ada satu aja pacar ya, pacar satu dulu. Hah? Pacar satu? Pacar. Hah? Pacar. Kau dibayar berapa tiap bulan? Hah? Sebagai koko, sebagai pacar? Pacar biasa. Ya berapa dikasih tiap bulan? Aku. Sekarang ini kan ada 25 juta, ada 50 juta, kau dapat berapa? Kalau aku sih segimana aku butuhnya. Ya kira-kira rata-rata berapa kau dapat? Ini biar om-om yang di rumah tahu budgetnya dia cukup enggak gitu loh. Berapa? Kan itu pacaran loh, bukan dari om. Iya berapa kira-kira? 50, 25? 200 lah. 200 juta? Kamu pernah deket banget, pernah menjadi orang yang terdekat dalam hidupnya Hotman Paris. Hotman tuh royal nggak? Atau pelit? Ya bener, jawab. Pelit, jujur ya. Royal atau pelit dia? Pelit apa royal sih? Kamu udah dapat apa aja dari dia? Atau jangan-jangan malah kamu yang bayarin dia? Ayo. Ya kita deket-deket biasa gitu aja ya. Dibilang pelit enggak, dibilang royal juga enggak. Mau dibilang pelit enggak, tapi dibilang royal juga enggak. Hemat, tapi kehematan ya kayaknya. Kayak yang lebih ini hemat lah ya. Iya, tapi kenapa akhirnya jauh dari Bang Hotman? Kan emang deket-deket biasa aja ya. Ya menjauh siapa? Apakah abang menjauh duluan atau kamu menjauh duluan? Ya aku tahu dia tiba-tiba meledak berita di media dia kasus di Medan. Ya. Itu dan yang saya takutkan pertama kali adalah jangan-jangan di handphone dia masih banyak chattingan gua gitu. Ingat nggak waktu gua telepon kau waktu itu? Aku yang nelfon, kan aku nanya aku nanya. Karena kan di media heboh banget katanya ngajak Bang Hotman. Padahal kan enggak, itu tuh ngajak dinner ya. Aku sampai nanya, Bang, Abang ngomong apa ke media kok sampai heboh gini? Saya nggak ngomong apa-apa kok. Emang bener faktanya emang Bang Hotman nggak ngomong apa-apa, tapi emang media aja ngegoreng gitu. Iya. Sampai kaget gitu. Oke. Sekarang ini kan kamu tidak ada aktif di sinetron, juga di main film. Sementara kebutuhan uang, berapa duit kau sebulan dapat dari situ? Sinetron ya. Berapa? Paling 1 juta sekali tampil gitu. 1 juta sekali tampil. Ya. Apakah? Enggak juga lah ya, tapi. Apakah sesudah kasusmu skandal yang di Medan, kan orang pada kagum sama kecantikanmu, ya? Pada ngelihat masih muda lagi kan? Jujur aja teman-teman saya bilang cantik ya katanya kan. Apakah semakin banyak income-mu dari berbagai cowok sesudah itu? Dari banyak ya, tapi kan aku semenjak kasus itu aku tuh nggak mau deket sama cowok-cowok lagi, trauma. Jadi yang melihara kamu sekarang ini siapa? Ada yang melihara kamu? Pelihara. Ya, artinya cowok kamu sekarang ini ada? Aku nggak ada. Jangan gitu lah. Nggak ada. Jadi kalau ada ya ada. Ya kalau ada dibilang nggak ada, kan dia marah dong. Oke. Mohon maaf, malam ini gue jatuhnya bukan kayak interview orang ya. Jadi kayak nonton orang pacaran ya gue. Oke, kita lihat nih ada artikel. Kemarin sempat viral, ada salah satu model juga yang tertangkap karena salah jalur mencari uang. Wow. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai tertangkapnya salah seorang, mungkin ya teman-teman atau profesi kalian deh. Ini kan ibaratnya oknum-oknum yang mencemarkan lah nama baik pekerjaan kalian. Seperti apa? Aku mau jawab apa mungkin, kan aku nggak tahu dia gimana, kayak mungkin dia lagi uang atau gimana gitu ya. Oke, kalau para DJ kan banyak nih sekarang. Yang DJ juga tapi bilangnya DJ tapi ternyata kayak gitu deh gitu. Mas sendiri yang memang profesional DJ seperti apa sayang? Sebagai profesional DJ pasti sangat merasa kayak disayangkan ya. Oke, pernah nggak ada yang nge-DM? Tadi kan kamu bilang kamu di-DM sama Bang Hotman. Yang lain-lain pernah nggak cowok-cowok usil nge-DM? Mungkin Instagram kalian seksi atau apa deh, cowok-cowok yang pengen nge-DM kalian, ngajakin macam-macam, ada nggak? Iya, ada. Ada juga Pasti banyak ada, ya? Pasti ada. Kamu juga gitu?
Tapi kenapa waktu sama Hotman? Kan bisa aja tuh, di DM ternyata bukan Hotman beneran hoax. Kenapa berani ditemuin si Bang Hotman ya? Karena waktu itu tuh dia DM kan, ya. Gue kasih nomor, awalnya tuh kayak iseng-iseng aja deh, nggak taunya ya lanjut. Aku juga pernah di DM Bang Hotman. Pernah juga? Semua cewek ya? Tapi Bang Hotman aku belum. Pernah juga? Kerja. Apa? Ngajakin kerja endorse bareng. Oh, lo sekarang bukan agent endorse lo? Ngapain ngajak-ngajakin orang? Waktu itu dia butuh pendamping. Dia bilang, mau nggak gini, cuman joget-joget aja, dia bilang gitu. Oh, memang banyak saya, memang banyak. Abang